Sebelum Injil tiba di Wamena, Papua Pegunungan, nenek moyang kami hidup dalam kegelapan, saling membunuh, saling menyerang, dan setelah dibunuh dari perang suku, mayatnya kadang dimakan juga. Dan inilah kehidupan sebelum Injil tiba di Wamena, diperagakan oleh umat Tuhan saat ibadah di alam terbuka. Inilah suasana ibadah di Wamena Klasis Hitgima, Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua. Nah, suasana alam terbuka karena belum memiliki gedung gereja yang besar yang memuat semua jemaat masuk di dalam gereja untuk melakukan ibadah-ibadah hari-hari besar seperti kelahiran, Natal, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan keturunan Roh Kudus. Hari-hari besar gerejawi tidak dapat dilakukan di dalam gereja karena tidak memiliki gereja yang muat untuk seluruh umat bisa melakukan ibadah dengan baik dan tenang, sehingga kami melakukan ibadah-ibadah besar di alam terbuka. Nah, inilah suasana-suasana ibadah. Lalu malam begitu tiba, kami melakukan ibadah Natal di dalam gereja-gereja kecil yang tersebar di wilayah kami. Lalu inilah malam kudus di mana dilakukan fragmen. Kebetulan saya sendiri berperan sebagai Raja Herodes. Ini adalah fragmen di hari memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami melakukan fragmen untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah suasana-suasana yang kami alami di pedalaman Tanah Papua. Ini gereja kami, gereja induk. Jadi ini kami bersepakat untuk mulai membangun gereja dengan swadaya jemaat, dengan swadaya kader, kerjasama seluruh umat. Kami berusaha untuk bangun gereja sendiri dengan swadaya, dan ini gereja yang kita mulai bangun. Nah, ini cakar ayam untuk kami turunkan dalam pondasi. Nah, itulah tampak di sana adalah gereja kami yang kecil. Nah, lalu kami mulai membangun, bersepakat untuk seluruh umat bersatu untuk membangun gereja Tuhan, untuk bisa memuat seluruh umat Tuhan bisa beribadah di dalam gereja dengan tenang. Nah, ini adalah beberapa kader. Kami bersepakat duduk di tempat pembangunan gereja untuk menyepakati beberapa hal. Nah, inilah suasana pembangunan. Gereja sudah mulai naik. Nah, karena gereja kami ini 2 lantai, jadi memang agak berat karena semen di Wamena 1 sak kena 540.000, belum lagi besi. Nah, besi sebanyak ini, terus semen yang hampir 2.000 sak, ini memang agak berat. Dan ini kami mulai cor di lantai 2. Jadi sampai malam, kami kerja sampai jam 12 malam. Ini jemaat kami mulai mengangkat pasir dengan sak, karung sak beras ya, mulai angkat secara manual. Nah, sampai ke lokasi gereja. Jadi ini lantai 2 sudah jadi, tiang sudah naik dan sudah mulai bungkus untuk kami cor di lantai 2. Nah, puji Tuhan, ini proses ini sudah berjalan cukup baik dan semua umat kader bersatu untuk membangun, dan gereja-gereja lain juga datang dengan sukarela untuk membantu proses pembangunan yang sedang berjalan. Dan keterlibatan anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dengan rasa memiliki yang tinggi, mereka rela untuk pulang sekolah, mereka bisa membantu kami dalam pembangunan ini. Dan ini kebetulan hari libur di mana anak-anak kami tidak bersekolah, sehingga mereka terlibat di dalam proses pembangunan gereja yang kami lakukan. Nah, ini anak-anak ini dengan antusias mereka membangun. Jadi suatu saat kalau gereja jadi, anak-anak ini menjadi saksi dan mereka akan dengan bangga sampaikan bahwa ini gereja ini
waktu saya kecil saya sudah terlibat dalam pembangunan ini sehingga dia punya rasa memiliki yang tinggi. Nah, inilah anak-anak sekolah minggu kami yang terlibat langsung di dalam proses pembangunan gereja yang kami lakukan. Jadi mereka sambil bermain. Nah, sambil bermain mereka juga membantu karena zamannya juga anak-anak jadi. Tapi mereka punya semangat ini memang luar biasa. Mereka sangat antusias dalam membantu kami orang-orang tua untuk membantu proses pembangunan ini. Jadi kebetulan tukang ini kami ambil dari Flores. Jadi tukang-tukang dari Flores. Luar biasa mereka bisa hidup di kampung, makan apa adanya, makan ubi, makan sayur, bertahan untuk mereka menyelesaikan pembangunan gereja kami. Kadang kami juga telat membayar mereka punya ongkos kerja, tapi mereka dengan luar biasa. Ini Bertus, orang Toraja maaf, ini orang Flores. Lalu ada juga orang Toraja. Nah, ada juga orang Batak. Jadi mereka ini karena rasa memiliki. Kadang juga mereka tidak terlalu menuntut kami. Jadi mama-mama kami sering bawa ubi, sayur. Jadi mereka makan apa adanya. Bertahan di kampung berbulan-bulan. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Mereka betah dan juga bertahan dengan kondisi yang sangat sulit. Inilah kampung kami dengan suasana yang asri. Kami bekerja dengan suasana yang cerah. Kebetulan hari ini cerah sekali. Jadi kami mulai membangun dari pagi sampai kebetulan saat ini sepertinya jam 12 siang. Nah, puji Tuhan, ini gereja ini ukurannya lebar. Ini lebarnya 12 meter untuk lantai 1, lalu lantai 2 kita tarik lagi menjadi 3 meter sebelah kiri dan 3 meter sebelah kanan sehingga total bangunan menjadi 18. Lalu panjang gereja ini 24, kita lantai 2 kita tambah lagi menjadi 6 meter di atasnya. Jadi ini lantai 2 ini ada 9 meter dari tengah sampai belakang sehingga ini nanti jadinya seperti stadion sepak bola ya. Mereka bisa menyaksikan pendeta yang khotbah atau para majelis atau pembawa acara di depan, mereka semua bisa saksikan dari kiri dan kanan. Hari-hari berikutnya ini sudah mulai jemaat Tuhan dari beberapa gereja mereka mengangkat kap atap ini sangat berat. Ini Oman lagi sedikit, ya stop, tahan. Dari depan dan juga belakang itu sifatnya bertahan. Ini ada belasan orang juga di sana, lalu ada juga hampir 20 dan 30 orang di sana untuk mereka menarik. Lalu belasan orang sampai 20 orang juga naik di atap di lantai 2 untuk mendorong, memberi ukuran yang pas supaya ketika dengan tali ditarik untuk kasih berdiri pada posisi yang benar. Nah, inilah gereja kami yang lama. Gereja kami yang lama memang sangat kecil sehingga tidak mampu memuat umat Tuhan ketika melakukan ibadah-ibadah besar gerejawi. Nah, puji Tuhan ini sudah mulai berdiri atapnya dan semua umat Tuhan sangat bersatu mengikuti satu komando sehingga
proses pembangunan ini cukup cepat berjalan. Jadi kurang lebih hampir 8 bulan dari awal sampai mulai berdiri atap ini sudah masuk dalam posisi 8 bulan dan mulai masuk ke bulan ke 9. Puji Tuhan ini sudah mulai jadi dan memang luar biasa ini. Temboknya ini kita pakai batu yang sudah dicetak di percetakan batu ya, sehingga sudah dapat motif merah yang sangat cantik. Nah, inilah tampak di atas dari lantai 2. Kita bisa lihat ada tiang kurang lebih 3 meter di sebelah kiri. Nah, ini tiang di 3 meter sebelah kiri dan juga 3 meter sebelah kanan sebelah sana. Jadi dari tempat ini mereka bisa menyaksikan ke bawah di dalam gereja. Nah, ini gereja cukup besar. Memang bangun gereja seperti ini di pedalaman Papua sangat berat karena satu sak semen ini harganya 540.000. Ketika normal, kalau penerbangan terganggu bisa sampai 600 sampai 700-an satu sak. Nah, ini karena semua bahan pabrikan itu harus naik pesawat dari Jayapura ke Wamena, sehingga besi, semen, dan semua barang toko ini memang harganya cukup mahal. Ini yang membuat kami sedikit setengah mati karena kebetulan di dalam gereja ini kami belum memiliki kader yang punya penghasilan yang besar atau cukup, sehingga kami memang agak kesulitan dalam pembangunan ini. Tapi puji Tuhan, saya pikir sebagian besar sudah Tuhan tolong melalui beberapa kader dari gereja lain juga dengan swadaya membantu, dan kader dalam gereja kami sendiri juga bersatu untuk membantu, sehingga gereja dengan kapasitas seperti ini, ukuran seperti ini, dengan bobot bangunan seperti ini di pedalaman Papua Pegunungan bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini tampak dari atas. Jadi ini kayu-kayu ini setelah atapnya jadi dan juga plafon jadi, kayu-kayu ini nanti akan dilepas. Nah, ini tampak dari lantai 2 dan di situ ada tangga ada lubang untuk turun dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, ini lubang sebelah kiri dan kanan. Nah, itu ada besi untuk nanti akan pasang tangga. Nah, ini tampak bangunan dari lantai 2 ini belum jadi tapi cukup cantik ya. Cukup cantik dan memang Tuhan itu baik. Semoga Tuhan Yesus yang telah menjadikan langit dan bumi dan juga semua mujizat pernah terjadi 2000 tahun lalu dan mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Semoga pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Pada waktunya kami bisa melakukan peresmian dan puji Tuhan ini kapnya sudah berdiri. Nah, ini posisi terakhir. Ya, jadi ini gereja kami posisi terakhirnya di sini. Kami berhenti karena memang kami benar-benar tidak mampu untuk lanjut, sehingga kami berhenti sampai di posisi gereja kami posisinya sekarang ini. Dan kami berharap umat Tuhan dimanapun berada, anak-anak Tuhan seluruh Indonesia mungkin tergerak hati untuk membantu kami dalam proses pembangunan gereja di pedalaman Papua Pegunungan. Kami sangat berterima kasih. Semoga Tuhan Yesus menggerakkan anak-anak Tuhan untuk memberi sumbangan secara sukarela
berapapun itu sangat membantu proses pembangunan gereja kami di pedalaman Papua Pegunungan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Salam hangat dari kami Papua Pegunungan. Wah, wah, wah.